Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Devira Dwi Novita, yang kedua Dita Ayu Karina, yang keempat Hida Nur Hidayah, dan yang terakhir Imam Hakim Makarim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian materi IPS. Perkenalkan, nama saya Devira Dwi Novita akan menjelaskan tentang pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Baik, di sini saya Dita Ayu Karina akan menjelaskan konten IPS. Pengorganisasian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengorganisasi terpisah. Setiap disiplin ilmu sosial diajarkan secara terpisah. Disiplin ilmu yang diajarkan membawa karakteristiknya masing-masing. Contohnya, sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, atau politik. Yang kedua, pengorganisasi korelatif. Pengorganisasian ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Melalui keterkaitan itu, siswa belajar mengenai satu pokok bahasan dari satu disiplin ilmu berhubungan dengan pokok bahasan lain dari disiplin ilmu lainnya. Dalam pengorganisasian ini, pengembangan materi disiplin ilmu lebih sulit. Tim yang mengembangkan materi kurikulum maupun materi pengajaran harus kompak. Mereka harus membicarakan apa yang telah mereka kembangkan dan bagaimana keterhubungan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Yang ketiga, pengorganisasian pusi. Ciri dalam disiplin ilmu sudah tidak nampak, sehingga dalam materi tidak bisa dikatakan bahwa ini bahasan geografi, ekonomi, atau sosiologi. Seolah-olah ada kesan muncul sesuatu yang baru dari disiplin yang ada. Materi yang dikembangkan tidak diidentifikasi dari suatu disiplin ilmu, tapi materi yang menjadi pokok bahasan dikembangkan dari fenomena sosial yang ada atau mengidentifikasi berbagai teori, generalisasi, konsep, prosedur yang berlaku untuk berbagai disiplin ilmu yang ada. Konsep seringkali kaku dan keberlakuannya terbatas pada suatu disiplin ilmu tertentu. Pengorganisasian materi dengan pusi ini meminta disiplin ilmu untuk tidak menonjolkan dirinya. Sebagai contoh, apabila pokok bahasan yang diidentifikasi dan akan diajarkan adalah penduduk, maka konsep-konsep penting digunakan untuk membahas pokok bahasan tersebut tanpa mengidentifikasi disiplin ilmu asal konsep tersebut. Oleh karena itu, konsep distribusi penduduk dilihat dari distribusi geografi, distribusi sosiologi, ataupun distribusi antropologi. Baik, di sini saya Dita Ayu Karina akan menjelaskan konten IPS. Konten IPS. 1. Fakta. Fakta adalah kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri yang berkaitan dengan manusia. 2. Konsep. Konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep, kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal. 3. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual khusus menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS. National Council for Studies 1984. 1. Keterampilan yang terkait dengan upaya memperoleh informasi seperti membaca dan belajar. 2. Keterampilan dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi.
3. Keterampilan yang berkaitan dengan hubungan sosial serta partisipan dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya Hida Nur Hidayah akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pengorganisasian materi pembelajaran merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan mengatur sesuatu agar sesuatu yang dimana pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan berhasil dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya pengorganisasian materi pembelajaran ini, diharapkan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru atau pendidik tidak hanya menyampaikan materi-materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi pembahasan presentasi dari kelompok 5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.